Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi binihmatihi takhtimus sholihatu wa nifas sholihi tatanazalul khairatu wal barakatu wa bit taufiqihi tattahaqqa kulla qasidu wal hayatu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu an-nabiyyu bakhdamu. Allahumma sallallahu alaihi wasallam wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi jahidin zahirina amanahadu faya ayyuha hadiruna uzikkirum wa iya bitaqwallahi wa tazamatihi la'allakum tuflihun. Faqalallahu ta'ala wala tahsanna nana laidina kafaru annama numli lahum khairun linfusihim innama numli lahum liyazdadu isma walahum ngadabun munin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang pemurah lagi maha penyayang. Hari ini kita berkumpul di majelis Jumat untuk bersama-sama beribadah dan merenungi nikmat serta anugerah yang dikaruniakan kepada kita. Sejenak, mari kita hentikan kesibukan kita untuk mengingat bahwa setiap napas yang kita hirup, setiap langkah yang kita ambil, dan setiap dari rezeki yang kita nikmati adalah rahmat Allah yang tak terhingga. Mari kita ungkapkan dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Hal ini dilakukan dengan harapan agar kita tidak terjerumus dalam lembah istidraj. Istidraj adalah pemanjangan agar lebih terjerumus kepada kehinaan. Demikian penjelasan Muhammad Hasbi Asy-Syidiq dalam tafsir Al-Quran Al-Majid Al-Nur. Seseorang yang sedang diuji dengan istidraj akan mengira bahwa berbagai kenikmatan yang dimiliki adalah kemuliaan dari Allah. Padahal Allah yang sedang menghinakan perlahan-lahan dan bahkan membinasakan. Dia selalu berbuat maksiat dan tidak beribadah. Namun Allah memberikan kemewahan dunia. Allah memberikan harta yang berlimpah padahal dia tidak pernah bersedekah. Allah karuniakan rezeki berlipat-lipat padahal dia jarang sholat. Tidak senang pada hari nasihat ulama dan terus berbuat maksiat. Hidupnya dikagumi dihormati padahal akhlaknya rusak. Langkahnya diikuti, diteladani dan ditolakan padahal bangga mengumbar dosa dan maksiat. Dia sangat jarang diuji dengan sakit padahal dosa-dosanya menggunung. Tidak pernah diberikan musibah padahal gaya hidupnya penuh jumawa, meremehkan sesama dan angkuh. Allah berikan keluarga yang sehat dan cerdas padahal dia memberi makanan dari harta hasil yang haram. Hidup tak bahagia, penuh canda tawa padahal banyak orang yang dia zolimi. Karirnya terus menanjak padahal banyak hak orang yang diinjak-injak. Semakin tua semakin makmur padahal berkubang dosa sepanjang umur. Dalam Al-Quran Allah mengingatkan, Waladinna kadabu bi ayatina sanas tajrijuhum man khaisu la yakhlamuna wa umli lahum inna qaidi mutin. dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami akan kami biarkan mereka berangsur-angsur ke arah kebinasaan dengan cara yang tidak mereka ketahui, dan aku akan memberikan tenggang waktu kepada mereka. Sungguh rencanaku sangat teguh. Quran Al-A'raf ayat 7 182 sampai 183. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Istidraj itu berasal dari istiraja yattajiru istirajan yang berharokat dari kata naroja yang secara bahasa berarti tangga, meningkat sedikit demi sedikit, tahap demi tahap ataupun perlahan-lahan. Sedangkan secara istilah
Istidraj berarti kenikmatan materi yang diberikan kepada seseorang yang secara lahir semakin bertambah, tapi kenikmatan yang bersifat batin semakin dikurangi atau dicabut, sementara ia tidak menyadarinya. Secara lahiriah, kemewahan duniawi Allah berikan, namun secara batinnya perintah ketakwaan ittaqullah ia abaikan. Uraian tersebut diperkuat oleh Rasulullah SAW melalui hadis yang berbunyi, ngan ngubah tabanin kamiring ngani nabiya sallallahu alaihi wasallam qala idza khaitawilah yuhdi ngabda minat dunya ngalama qaziti malfayuhibal fa innama huwa tijrojun. Summa tala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa amma nafsu madakhulu bihi fatahna alaihi anwabu kula syair haya idza farihu bima utul ahadnahum fahtatan wa idahum khublihun. Dari Uqbah ibnu Amir dari Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, jika kamu melihat Allah memberikan kemewahan dunia kepada hambanya yang suka melanggar perintahnya, maka itu yang disebut istidraj. Kemudian beliau membaca firman Allah surat Al-An'am ayat 44, maka tak kala mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka, kami pun membuka semua pintu-pintu kesenangan untuk mereka, sehingga apabila mereka bergembira dengan apa yang telah diberikan kepada mereka, kami siksa mereka dengan sekonyong-konyong, maka ketika itu mereka terdiam berputus asa. H.R. Ahmad. Buya Hamka dalam tafsir Al-Azhar jilid 3 menjelaskan bahwa istidraj menurut Qiyas Quran surat Al-An'am ayat 44 bermakna dikeluarkan dari garis lurus kebenaran tanpa disadari. Allah Subhanahu wa Ta'ala memperlakukan apa yang dikehendaki, dibukakan segala pintu kesenangan hingga orang-orang tersebut lupa diri. Bila dianalog, ibaratnya tidak ingat bahwa sesudah panas pasti ada hujan, sesudah lautan tenang gelombang pasti datang. Mereka dibiarkan berbuat maksiat dengan hawa nafsunya hingga tersesat jauh, lalu siksalah Allah datang sekonyong-konyong. Allah melakukan pembiraan atas maksiat yang dia lakukan, memberikan banyak kesenangan yang melalaikan hingga pada saatnya Allah akan mencabut semua kesenangan sampai dia termangu dalam penyesalan yang terlambat. Hal ini juga terjadi pada zaman dahulu. Istidraj menimpa pada diri Fir'aun dan Qarun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Fir'aun diberikan kekuasaan tetapi tetap jumawa. Akhirnya Allah tenggelamkan ia karena kepongahannya. Ia menjadi manusia yang sombong dan menentang bahwa mengaku sebagai Tuhan. Akhirnya ia mati ditenggelamkan di dalam laut bersama pasukannya ketika mengejar Nabi Musa. Qarun adalah salah satu orang yang hidup pada zaman Nabi Musa alaihissalam. Awalnya ia adalah orang miskin yang tidak punya apa-apa. Kemudian diajarkan kepadanya oleh Nabi Musa tentang cara mengelola emas. Dalam waktu singkat, ia pun menjadi kaya raya dengan mempunyai banyak emas dan harta melimpah. Akan tetapi, lambat laun ia mulai lupa kepada Allah. Qarun dengan kelalaiannya pun dibinasakan dengan ditelan bersama harta-hartanya. Makanya, kalau hari ini ada yang menemukan harta tertimbun dalam tanah, orang-orang akan menyebutnya sebagai harta karun. Dengan dinisbatkan kepada harta karun yang ditelan bumi, sebagai firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wala yihsananna alladina kafaru annama numli lahum khairun li anfusihim innama nuhli lahum liyardanu innama walahum adzabun muhin. Dan janganlah sesekali
sesekali-kali orang kafir menyangka bahwa pemberian tangguh kami kepada mereka adalah lebih baik bagi mereka. Sesungguhnya kami memberikan tangguh kepada mereka hanyalah supaya bertambah-tambah dosa mereka. Dan bagi mereka azab yang menghinakan. Quran Surat Al-Imran ayat 178. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Istijab bisa terjadi kepada siapa saja, baik orang yang awam maupun ahli ibadah. Orang mukmin akan merasa takut dengan istijab, yakni kenikmatan semua yang sejatinya murka Allah Subhanahu wa taala. Namun sebaliknya, orang-orang yang tidak beriman akan beranggap bahwa kesenangan yang mereka peroleh merupakan sesuatu yang layak didapatkan. Biasanya istijab diberikan kepada orang yang mati hatinya. Mereka adalah orang yang tidak merasa bersedih atas ketaatan yang ditinggalkan dan tidak menyesal atas kemaksiatan yang terus dilakukan. Secara psikologis, orang yang tertimpa istijab perilaku sangat terlena dengan semua yang ia punya, sehingga lupa bahwa semuanya hanya titipan sementara. Dia lupa bersyukur atas nikmat yang diberikan. Begitu juga dia kemarin melakukan kemaksiatan tanpa berbuat dosa. Ya, demikian masyaallah muslimin rahimakumullah, sedikit dari khotbah saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.